Bakso Ratna masih hangat tapi dagingnya bukan milik manusia lagi. Selamat datang di Jagat Demit, membuka gerbang dunia tak kasat mata. Di lereng bawah Gunung Kemukus, di sebuah jalan kecil yang sepi di antara pepohonan jati dan hutan bambu, berdirilah warung bakso sederhana milik seorang wanita bernama Ratna. Usianya 40 tahun, parasnya masih cantik dengan kulit kuning langsat dan sorot mata lembut yang selalu tampak menyimpan kesedihan. Dia adalah janda. Suaminya meninggal 5 tahun lalu akibat kecelakaan di jalan raya saat mengantarkan bahan bangunan ke kota. Sejak saat itu Ratna hidup bersama anak semata wayangnya, Ririn, yang masih duduk di bangku SMA. Mereka tinggal di rumah kecil di pinggir jalan dekat kaki gunung. Kehidupan Ratna berat. Ia sempat bekerja sebagai buruh cuci dan penjual gorengan keliling. Namun hasilnya tidak cukup untuk membayar biaya sekolah anaknya dan menutupi hutang peninggalan suaminya. Hingga suatu hari, ia memutuskan membuka warung bakso kecil dengan sisa uang tabungan. Warung itu hanya berukuran 3 kali 4 meter, berdinding anyaman bambu dan beratap seng, tapi ditata bersih dan rapi. Dia memberi nama warung itu Bakso Gunung Segar. Awalnya tak banyak yang datang. Lokasinya terpencil, jauh dari pemukiman. Hanya dilalui beberapa pengendara yang melintas menuju pemandian sendang di Gunung Kemukus. Hari-hari pertama, Ratna duduk termenung di bangku kayu, menunggu pelanggan yang jarang mampir. Beberapa pengunjung mencoba membeli karena iba, tapi tak pernah kembali. Rasa baksonya dianggap biasa saja, bahkan kuahnya cenderung hambar. Malam-malam Ratna sering duduk di depan warung, sambil menatap gunung yang diselimuti kabut, memandangi puncak yang selalu tampak samar. Ia sering mendengar kisah bahwa di gunung itu banyak tempat pesugihan. Orang datang membawa sesajen, lalu menghilang beberapa hari. Tapi ia tidak pernah peduli. Hingga pada malam Jumat Kliwon, ketika angin berhembus dingin menusuk kulit dan kabut turun begitu tebal, Ratna duduk sendirian sambil menunggu pembeli terakhir. Dari arah jalan muncul seorang wanita tua mengenakan kain lusuh dan selendang hitam yang menutupi separuh wajah. Judul jalan tertatih, tapi suaranya jelas saat berkata, "Kamu Ratna ya?" Ratna mengangguk ragu. "Iya Nek, mau beli bakso?" Wanita itu tersenyum tipis, memperlihatkan gigi kuning yang jarang-jarang. "Aku cuma mau minum air hangat," katanya. Ratna menyiapkan segelas air jahe, tapi saat ia menoleh, wanita itu sudah duduk di bangku sambil menatap panci bakso yang masih mengepul. "Kau ingin warungmu ramai kan?" Ratna tertegun. "Lo Nek, kok tahu?" Wanita itu mengelus meja kayu lalu menatapnya dalam-dalam. "Aku cuma kasihan. Banyak yang buka usaha di sekitar sini, tapi tidak tahu caranya memohon izin." "Izin apa Nek?" tanya Ratna pelan. "Izin pada yang jaga gunung ini. Kalau belum diberi restu, tak akan ada rezeki yang mengalir," jawabnya lirih. Ratna terdiam. Wanita itu mengeluarkan selembar daun sirih dari dalam kainnya dan menaruhnya di atas meja. "Besok malam bawalah baskom dari dapurmu. Isi dengan bakso yang belum matang dan sepotong daging segar. Letakkan di bawah pohon randu tua di lereng barat gunung. Jangan bicara apapun, jangan menoleh kalau mendengar suara." Ratna hendak bertanya, tapi wanita itu sudah berdiri dan berjalan pergi menembus kabut. Tak terdengar langkah kakinya lagi. Malam itu Ratna tak bisa tidur. Kata-kata wanita tua itu terus terngiang di telinganya. Meski takut, ia juga merasa penasaran dan putus asa. Ia butuh perubahan, butuh keberuntungan. Akhirnya, tepat tengah malam, ia menyiapkan baskom berisi adonan bakso dan potongan daging sapi. Lalu melangkah ke arah lereng barat. Udara begitu dingin, kabut menutupi jalan, dan suara jangkrik lenyap digantikan keheningan menekan. Ia menemukan pohon randu besar yang batangnya berlubang di tengah, tampak seperti mulut terbuka. Ratna meletakkan baskom di sana, lalu berbalik hendak pergi. Tapi tiba-tiba terdengar suara berat dari dalam batang pohon, seperti napas seseorang yang besar. "Terima kasih, Ratna." Suara itu membuat Ratna membeku. Ia menahan napas, tidak berani menoleh. Tanah di bawah kakinya bergetar pelan, dan hawa panas tiba-tiba keluar dari lubang pohon itu. Tapi begitu berusaha melangkah pergi, ada hembusan angin lembut yang menyapu rambutnya, dan bau harum seperti daging yang sedang dimasak memenuhi udara. Setelah itu semuanya senyap,
Ratna berlari pulang, wajahnya pucat. Di esok paginya kelas Renadi membuka warung seperti biasa. Anehnya, pagi itu ada 2 orang peziarah yang berhenti dan membeli bakso. Mereka memuji rasanya. Gurih dan harum, berbeda dari sebelumnya. Ratna terkejut tapi senang. Hari-hari berikutnya, warungnya makin ramai. Para peziarah, sopir, dan warga sekitar datang silih berganti. Bahkan malam hari pun selalu ada pembeli. Kuah bakso Ratna kini beraroma kuat dan membuat orang ketagihan. Warga mulai bertanya-tanya apa rahasianya. Ratna hanya tersenyum dan bilang, "Mungkin karena saya masak dengan hati." Tapi orang-orang memperhatikan hal aneh lain. Setiap malam, setelah warung tutup sekitar pukul 11, Ratna selalu membawa baskom besar menembus jalan setapak menuju arah gunung. Ia tidak pernah menjelaskan daya apa yang dilakukan. Pernah seorang pemuda mencoba mengikuti diam-diam, tapi kehilangan jejak di tengah kabut. Esoknya ia demam tinggi dan mengigau. Katanya melihat sosok tinggi besar, berwajah hitam berdiri di belakang Ratna, memegang baskom penuh daging merah yang meneteskan darah. Dalam waktu singkat, kehidupan Ratna berubah drastis. Ia bisa melunasi hutang, membeli sepeda motor baru, bahkan memperbaiki rumahnya. Tapi wajahnya semakin pucat, matanya sayu, dan tubuhnya sering menggigil di malam hari. Ririn, anaknya, merasa cemas melihat ibunya sering keluar tengah malam, membawa baskom besar, dan pulang menjelang subuh dengan pakaian basah oleh embun. Ketika ditanya, Ratna hanya menjawab singkat, "Ibu cuma memberi makan penjaga gunung." Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung bulat di langit, Ratna menatap warungnya yang penuh pengunjung. Dia tersenyum bangga, tapi di balik senyum itu ada rasa aneh. Di telinganya samar terdengar bisikan, "Ingat janjimu Ratna, malam nanti kau harus datang lagi." Ratna menggenggam sendok besar di tangannya erat-erat. Tangannya bergetar, matanya berkaca-kaca. Dia tahu itu benar. Reaksi Oti yang semenengga di puncak gunung Kemukusing. Sesuatu yang sebuat dagangannya laku. Tapi menuntut lebih dari sekadar sesajen. Sejak malam itu, setiap kali kabut turun dari arah gunung, aroma daging bakso Ratna semakin tajam, seolah membawa rasa lapar yang aneh bagi siapapun yang menciumnya. Warga desa mulai berbisik-bisik. Katanya warung itu bukan sekadar tempat makan, tapi tempat di mana manusia memberi makan sesuatu yang tak kelihatan. Dan setiap kali seseorang bertanya apa rahasia kelezatan baksonya, Ratna hanya menjawab pelan, "Kalau masak, jangan lupa berterima kasih pada yang memberi rezeki." Lalu ia tersenyum samar, menatap ke arah gunung yang diselimuti kabut tebal. Seolah di sana ada yang sedang memandangnya balik dengan tatapan lapar. Malam itu, Gunung Kemukus tampak lebih gelap dari biasanya. Kabut turun begitu tebal hingga menelan cahaya bulan yang menggantung pucat di langit. Angin berdesir pelan membawa aroma tanah lembab dan dupa yang samar. Ratna duduk di dalam warungnya yang mulai sepi. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, tapi ia belum beranjak pulang. Sejak seminggu terakhir, perasaan Ratna selalu gelisah setiap kali malam Jumat Kliwon tiba. Ia merasa seperti ada yang memanggil dari arah gunung. Suara yang halus namun tegas, seolah langsung menyusup ke dalam pikirannya. "Datanglah, waktu sudah tiba." Suara itu muncul lagi malam itu, membuat tengkuk Ratna merinding. Tiba-tiba pintu warung terbuka pelan. Angin dingin masuk, dan di ambang pintu berdiri seorang wanita tua berjubah hitam. Wajahnya setengah tertutup selendang lusuh. Ratna mengenalnya. Itu wanita yang dulu datang pertama kali dan memberinya nasihat tentang izin pada penjaga gunung. "Kau sudah melihat hasilnya, kan?" Suara wanita itu serak namun menenangkan. "Warungmu ramai, uangmu banyak, tapi rezeki sejati belum kau genggam." Ratna tertegun. "Apa maksudmu, Nek?" Wanita itu mendekat, matanya berkilat dalam cahaya lampu minyak. "Kau baru diberi rezeki sementara. Kalau ingin daganganmu tak pernah sepi, bahkan sampai turun ke anakmu kelak, kau harus menyelesaikan perjanjian di puncak Gunung Kemukus malam ini." Malam ini bulan penuh, saat yang tepat. Ratna diam lama. Di dalam hatinya ada rasa takut, tapi juga rasa penasaran yang kuat. Dia sudah melihat keajaiban kecil dari warungnya yang mendadak ramai. Dia berpikir mungkin ini hanyalah ritual doa, seperti ziarah biasa. "Apa yang harus saya lakukan?" tanya Ratna akhirnya. Wanita itu tersenyum samar. "Ikuti aku, tapi kau harus siap dengan syaratnya. Jangan menolak apapun yang terjadi nanti."
Ratna menelan ludah lalu mengangguk pelan. Mereka berjalan meninggalkan warung melewati jalan setapak menuju lereng gunung. Udara malam semakin dingin, kabut makin pekat. Hanya suara langkah kaki mereka di antara gemerisik daun yang basah. Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka tiba di sebuah tanah lapang yang di tengahnya berdiri batu besar menyerupai altar. Di sekelilingnya banyak dupa yang masih mengepul dan aroma bunga melati bercampur anyir darah membuat perut Ratna mual. "Letakkan pakaianmu di sini," kata wanita tua itu pelan. Ratna menatapnya kaget. "Apa maksudnya, Neng? Kau harus suci sebelum diterima. Tak boleh ada kain yang menutupi tubuhmu. Itu syarat dari sang penjaga." Ratna menggigil. Dia ingin menolak, tapi entah mengapa tubuhnya kaku. Wanita itu mulai melantunkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya bergetar dan semakin cepat. Angin berputar di sekitar mereka, meniup rambut Ratna hingga wajahnya terbalut kabut tipis. Dengan tangan gemetar, ia melepas satu persatu pakaiannya, hingga tubuhnya hanya diselimuti udara dingin. Ia berdiri di depan altar batu itu. Di depannya tersaji sesajen. Kepala ayam hitam, kembang 7 rupa, segelas darah kambing, dan mangkuk berisi bakso mentah dari warungnya sendiri. "Sekarang tutup matamu," bisik wanita itu. Ratna menuruti. Dia mendengar suara wanita itu semakin pelan, seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Tak lama, dari arah belakang terdengar langkah berat, seolah seseorang berukuran besar sedang berjalan mendekat. Udara berubah panas, bau anyir begitu tajam hingga menusuk hidung. Ratna ingin membuka mata, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Sesuatu menyentuh pundaknya. Kulitnya dingin, kasar, tapi kemudian berubah hangat seperti bara. Nafas berat terdengar di dekat telinganya. Dan suara serak itu berbisik, "Mulai malam ini kau milikku." Seketika tubuh Ratna kaku. Suhu udara di sekitarnya mendadak panas. Dan dari arah belakang terasa tekanan berat menindih punggungnya. Ia ingin menjerit tapi suaranya lenyap di udara. Dalam kesadarannya yang kabur, Ratna melihat bayangan sosok tinggi besar dengan kulit hitam kelam seperti arang. Matanya merah menyala seperti bara api. Wajahnya tak berbentuk manusia. Sosok itu memeluknya dari belakang. Dan tubuh Ratna bergetar hebat. Semua terasa begitu nyata, namun juga tak sepenuhnya dari dunia ini. Rasanya seperti diseret masuk ke dunia lain, di mana suara angin berubah menjadi bisikan-bisikan mengerikan yang terus memanggil namanya. Wanita tua di sisi altar menaburkan bunga ke udara, lalu menunduk. "Selesai sudah," katanya lirih. "Mulai sekarang, rezekimu tidak akan pernah berhenti, tapi ingat, setiap bulan purnama kau harus datang kembali." Ratna terjatuh di tanah. Tubuhnya lemas, napasnya berat, dan matanya buram. Dia tak tahu berapa lama berada di sana, hingga akhirnya sadar di pagi buta. Wanita tua itu sudah menghilang. Hanya tersisa sesajen yang kini hangus sebagian. Di sampingnya ada baskom bakso mentah yang kini berubah warna merah gelap seperti disiram darah. Dengan langkah limbung, Ratna pulang ke rumah membawa baskom itu. Esok paginya, ia membuka warung seperti biasa. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Saat ia menyiapkan kuah bakso dari bahan di baskom itu, aroma yang keluar luar biasa harum. Seperti ada perpaduan rempah dan daging segar. Saat pelanggan pertama datang dan mencicipinya, mereka langsung memuji rasa yang belum pernah mereka rasakan. "Enak banget, Bu Ratna." Baksonya lembut, kuahnya gurih sampai ke tulang. Sejak itu warung Ratna tak pernah sepi. Orang datang dari berbagai daerah hanya untuk mencicipi bakso buatannya. Bahkan ada yang bilang sekali makan di sana, rasanya ingin kembali lagi. Tapi bersamaan dengan kesuksesan itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Setiap malam Ratna terbangun dengan tubuh penuh memar di leher, paha dan punggung, seolah ada yang menindihnya. Ia juga sering mendengar suara napas berat di kamar, seperti ada seseorang yang berbaring di sampingnya. Saat ia membuka mata, tak ada siapapun, hanya bau anyir yang menggantung di udara. Suatu kali Ririn terkejut melihat ibunya berdiri di dapur jam 2 pagi, menatap panci besar sambil berbicara sendiri. "Ayo, aku sudah menyiapkannya. Jangan marah." Ketika Ririn memanggilnya, Ratna hanya menoleh sekilas dan tersenyum aneh, matanya tampak kosong. Hari demi hari tubuh Ratna semakin lemah. Setiap bangun pagi, ia merasa nyerinya luar biasa, seperti baru saja habis dicabik sesuatu.
Namun begitu warung dibuka, ia selalu tampak segar dan bersemangat, seolah energi aneh mengalir dari entah mana. Pelanggan semakin banyak, uang menumpuk di laci. Tapi di dalam hatinya Ratna mulai merasa takut. Ia sering mendengar suara lelaki berat memanggil dari arah gunung. "Ratna, waktunya datang lagi." Malam-malam berikutnya, setiap bulan purnama, Ratna pergi ke arah puncak gunung membawa sesajen dan mangkuk bakso. Tak ada yang tahu apa yang dilakukan di sana. Tapi setiap kali ia pulang, wajahnya tampak kelelahan dan matanya merah seperti habis menangis. Di dalam rumah, aroma anyir darah bercampur wangi melati sering muncul tanpa sebab. Orang-orang mulai berbisik bahwa Ratna tidak lagi manusia biasa. Dan di malam Jumat Kliwon berikutnya, saat kabut turun tebal dari puncak Gunung Kemukus, seorang warga melihat sosok wanita berjubah hitam berjalan di belakang Ratna, menuntunnya ke arah hutan dengan langkah pelan namun pasti. Sejak saat itu, setiap kali warung Ratna buka, suara gamelan halus terdengar samar dari arah gunung, dan di udara tercium wangi melati, bercampur bau darah, yang membuat siapapun yang mencium akan merasa lapar. Lapar dan tak bisa berhenti makan baksonya. Sejak malam ritual di puncak Gunung Kemukus itu, warung bakso Ratna berubah drastis. Setiap hari dari pagi hingga larut malam, pengunjung datang tanpa henti. Tak hanya warga sekitar, tapi juga orang-orang dari luar kota yang sengaja datang setelah mendengar kabar bakso paling enak di lereng Kemukus. Tapi keanehannya bukan hanya soal rasa. Banyak yang mengatakan bahwa bakso Ratna punya efek aneh di tubuh mereka. Setiap suapan terasa begitu nikmat sampai membuat kepala ringan, dada berdebar, dan tubuh terasa hangat seperti terbakar. Lelaki yang memakannya sering menatap Ratna dengan pandangan tak wajar. Mata mereka berbinar penuh nafsu dan keinginan yang sulit dijelaskan. Bahkan banyak yang datang bukan untuk makan, tapi hanya untuk melihat senyum Ratna, mendengar suaranya, mencium aroma tubuhnya yang samar tercium di antara wangi kuah kaldu. Ada semacam daya tarik tak kasat mata yang memikat mereka untuk kembali lagi dan lagi. Ratna tahu semua itu. Ia bisa merasakannya dari cara para lelaki menatapnya, dari raut wajah mereka yang berubah setiap kali suapan pertama menyentuh lidah. Tapi setiap kali ia melihat itu, ada bisikan lembut di telinganya. Suara lelaki berat dari dunia lain yang berkata, "Itu hasil persembahanmu, Ratna. Semakin banyak yang menginginkanmu, semakin banyak rezeki yang datang." Malam-malam Ratna mulai aneh. Ia sering terbangun dalam keadaan telanjang di ranjang. Tubuhnya penuh bekas memar biru keunguan. Di paha dan leher, rambutnya berantakan seperti baru digenggam kasar seseorang. Tapi di kamarnya tidak ada siapapun. Hanya bau anyir darah yang samar, bercampur aroma melati busuk yang menusuk hidung. Kadang di cermin kamarnya, ia melihat bayangan seorang lelaki tinggi besar berdiri di belakangnya. Dengan wajah hitam seperti arang, matanya menyala merah, tangannya memegang pundaknya. Saat ia menoleh, bayangan itu lenyap. Sejak itu, setiap pagi Ratna selalu menyiapkan satu panci kuah baru dari daging yang ia simpan khusus di dapur belakang. Tidak ada yang tahu dari mana ia mendapatkannya. Temannya berkata singkat, daging segar dari pemasok gunung. Tapi warga mulai curiga, karena tak pernah ada yang melihat truk atau pedagang daging mengantar ke warungnya. Sementara itu, di sebelah warung Ratna ada kios kelontong kecil milik Pak Wiryo, lelaki paruh baya yang sudah lebih dulu berdagang di sana. Ia memperhatikan perubahan Ratna dengan hati-hati. Dulu ia kasihan padanya, tapi kini ia merasa takut. Setiap malam, dari celah papan kiosnya, ia melihat cahaya merah redup keluar dari dapur Ratna. Kadang disertai suara desisan seperti air mendidih. Tapi baunya bukan seperti kuah bakso, lebih mirip bau daging busuk yang dibakar. Suatu malam karena penasaran, Pak Wiryo pura-pura datang untuk membeli bakso. Joya duduk di kursi dekat dapur, memperhatikan cara Ratna memasak. Ratna tampak anggun, tapi anehnya, setiap kali ia mengaduk panci, wajahnya seperti berubah. Bayangan hitam di belakangnya tampak jelas di dinding. Seolah ada dua orang berdiri di sana, padahal hanya satu. Kuah mendidih di panci terlihat lebih pekat dari biasanya. Warnanya merah kecoklatan, dan aroma yang keluar membuat kepala Pak Wiryo pusing. Ia menelan ludah saat melihat Ratna mencelupkan adonan bakso ke dalam air itu. Lalu tersenyum ke arahnya
dengan mata yang redup namun menakutkan. Mau porsi besar, Pak? Suaranya lembut tapi ada nada berat seperti bergema di dalam kepala Pak Wiryo. Ia pulang dengan perasaan tak nyaman. Malamnya ia mual dan tidak bisa tidur. Dalam mimpi, ia melihat dirinya duduk di warung Ratna, dikelilingi lelaki-lelaki yang wajahnya berubah menjadi pucat seperti mayat. Mereka semua makan bakso dengan rakus, darah menetes dari sudut bibir mereka. Di tengah mereka, Ratna berdiri sambil tertawa, memegang mangkuk besar berisi jari-jari manusia yang bulat seperti bakso. Esok paginya rasa ingin tahunya membuat Pak Wiryo nekat. Ia menunggu hingga Ratna keluar ke pasar, lalu diam-diam masuk ke dapur. Warungnya lewat pintu belakang yang tidak terkunci. Ruangan itu gelap dan lembab. Bau daging mentah bercampur anyir menusuk hidung. Di meja ada baskom besar berisi adonan bakso, tapi warnanya sedikit kemerahan. Ia memeriksanya dengan tongkat kayu, dan sesuatu yang keras tersentuh di dasar baskom. Ia mengambilnya pelan-pelan, lalu terperanjat. Benda itu adalah tulang kecil mirip ruas jari manusia. Masih menempel sedikit daging kering di ujungnya. Tubuhnya langsung gemetar. Ia menatap baskom itu lagi, kini seperti melihat puluhan bola daging yang mengambang dengan bentuk tak rata. Beberapa bahkan seperti memiliki bekas kuku halus di permukaannya. Pak Wiryo hampir muntah tapi segera menutup mulut. Ia tahu ini bukan hal yang bisa dibiarkan. Ia berlari ke rumahnya, berniat melapor ke kepala desa esok pagi. Namun malam itu saat ia mandi di kamar belakang, lampu tiba-tiba padam. Air dari pancuran berubah hangat, lalu terasa kental. Saat ia menyalakan senter, ia menjerit. Air yang mengalir dari keran berubah menjadi darah segar. Lantai kamar mandi sudah penuh genangan merah. Sebelum sempat lari, dari cermin buram di dinding muncul bayangan Ratna. Dengan mata menyala merah, senyum lebar menampakkan gigi-giginya yang tajam. "Ngapain kamu ngintip, Pak Wiryo?" Suara itu bergema, dan tiba-tiba tali jemuran di atas kamar mandi melilit lehernya sendiri. Yono menjerit, tapi tubuhnya tertarik ke atas dengan kekuatan tak kasat mata. Pagi harinya, warga menemukan Pak Wiryo tergantung di kamar mandi dengan wajah pucat seperti kehilangan seluruh darahnya. Tidak ada tanda-tanda luka, tapi di lehernya ada bekas lilitan aneh, seperti diikat dari dalam tubuh. Polisi datang tapi tidak menemukan apapun yang janggal. Kasus itu dianggap bunuh diri karena stres. Tapi warga desa tahu, malam sebelumnya seseorang melihat Ratna berdiri di depan rumah Pak Wiryo, membawa baskom besar berisi sesuatu yang meneteskan cairan merah ke tanah. Setelah kejadian itu, warung Ratna semakin ramai. Orang-orang tetap datang, seolah tak tahu atau tak peduli kabar kematian itu. Mereka bilang baksonya makin enak, kuahnya makin gurih. Dan setiap kali makan, tubuh terasa panas lalu ringan, seperti melayang. Tapi beberapa pelanggan mengalami hal aneh setelah pulang. Ada yang bermimpi tidur dengan Ratna di tengah hutan. Ada pula yang bangun dengan bekas cakaran di dada. Satu persatu lelaki yang sering makan di warungnya mulai kehilangan tenaga. Wajah mereka pucat, tubuh kurus, dan akhirnya sakit tanpa sebab. Namun anehnya, setiap kali ada yang meninggal, Ratna tampak makin segar. Kulitnya makin halus dan matanya makin bercahaya. Ririn, anaknya, mulai merasa takut dengan perubahan ibunya. Suatu malam ia mendengar suara ibunya berbicara sendiri di dapur. Suaranya bergantian antara suara perempuan dan suara laki-laki berat. "Aku sudah beri dia, sekarang gantian kau beri aku," kata suara itu. Ririn mengintip dari balik pintu dan melihat bayangan besar berdiri di belakang ibunya. Yu menahan napas tapi tanpa sengaja menjatuhkan sendok. Ratna menoleh cepat, matanya merah, dan di tangannya masih memegang potongan daging yang meneteskan darah segar. "Kamu sengapain di situ, Rin?" Suaranya berat dan bergema seperti dua orang berbicara bersamaan. Ririn menjerit dan berlari ke kamarnya. Sejak malam itu ia sering mendengar langkah kaki berat di luar rumah setiap tengah malam. Kadang suara itu berhenti di depan pintunya. Lalu terdengar suara Ratna berbisik, "Tenang saja, nak, semua sini demi kita berdua." Tapi dalam mimpinya, Ririn selalu melihat ibunya berdiri di dapur, mengaduk panci besar berisi daging manusia yang mendidih. Sementara sosok lelaki hitam tinggi berdiri di belakangnya sambil tertawa dengan suara bergemuruh. Kini setiap kali kabut turun dari arah Gunung Kemukus, aroma bakso Ratna yang gurih menyebar ke seluruh desa, membuat siapapun yang mencium jadi lapar. Tapi juga takut, karena konon di setiap mangkuk bakso itu
Ada bagian dari seseorang yang sudah tidak kembali sejak terakhir makan di sana. Malam semakin larut di lereng Gunung Kemukus. Angin dari arah puncak berdesir pelan, membawa aroma bunga kenanga dan dupa terbakar. Warung bakso Ratna yang biasanya ramai mulai sepi menjelang tengah malam. Tapi Ratna masih duduk di kursi rotan dekat pintu, menatap kosong ke arah gunung yang diselimuti kabut. Ia tampak letih, tubuhnya kurus dan kulitnya semakin pucat. Di bawah matanya, lingkar hitam pekat membentuk seperti bayangan arwah yang menempel. Suatu malam Jumat Kliwon, Ratna menutup warung lebih awal. Jalui rasa dadanya si berat. Sfikat kesius yang memanggil Etsari yang jawant. Saat ia mencoba tidur, suara lirih mulai terdengar dari arah dapur. Suara itu seperti napas seseorang pelan, dalam, dan berulang. Ratna, datanglah. Ia menegakkan tubuh, napasnya tercekat. Pintu kamar tiba-tiba berderit terbuka tanpa angin, memperlihatkan bayangan hitam panjang yang menjulur hingga ke kakinya. Jangan ganggu aku lagi. Bisiknya gemetar, tapi suara itu makin dekat. Kini terdengar seperti desahan seorang pria. Lalu tiba-tiba, tubuh Ratna tertindih sesuatu yang berat. Ia menjerit tapi suaranya lenyap seolah ditelan udara. Di atasnya tampak sosok lelaki tinggi berjubah hitam dengan wajah setengah tertutup rambut panjang. Matanya merah menyala dan dari tubuhnya keluar aroma anyir seperti darah basi. Sosok itu menindih Ratna dengan kekuatan yang tak bisa dilawan. Napasnya hangat tapi busuk dan setiap gerakannya menimbulkan rasa sakit luar biasa. Ratna menangis tanpa suara, tubuhnya kaku, dan di ujung matanya mengalir air mata, bercampur darah. Setelah kejadian itu, pagi datang dengan sunyi aneh. Warung Ratna tetap buka seperti biasa, tapi ia tampak semakin aneh. Wajahnya pucat pasi, matanya kosong, dan bibirnya selalu bergetar, seolah sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Saat ada pelanggan menegurnya, suaranya kadang berat seperti suara pria tua, serak dan dalam. Mau bakso urat atau bakso halus? Jun ucapnya datar, tapi getarannya membuat bulu kuduk pelanggan berdiri. Sejak malam itu pula, ada hal ganjil di sekitar warung. Setiap bulan purnama, selalu terdengar suara erangan samar dari arah dapur Ratna. Seorang pemuda yang kebetulan lewat mengaku melihat bayangan pria tinggi berjubah hitam sedang berdiri di jendela, menatap Ratna yang duduk telanjang di lantai dengan tubuhnya menggigil. Kabar itu menyebar cepat, namun anehnya warungnya justru makin ramai. Banyak yang bilang rasa bakso Ratna makin kuat, gurihnya tidak biasa. Seolah ada sensasi menggoda yang membuat siapapun ketagihan. Lelaki-lelaki dewasa yang datang ke warungnya sering terlihat menatap Ratna dengan pandangan mabuk dan penuh nafsu. Namun setelah beberapa hari, beberapa di antara mereka jatuh sakit mendadak. Wajah mereka pucat, tubuh lemah, dan setiap malam mengigau menyebut nama Ratna sambil merintih seperti sedang menahan sesuatu yang sangat menyakitkan. Ratna sendiri mulai kehilangan kendali atas tubuhnya. Kadang di depan cermin ia melihat wajahnya bukan lagi dirinya, melainkan wajah pria tinggi dengan mata merah yang memandang balik dengan senyum menyeramkan. Kau milikku, Ratna. Selamanya. Suara itu terdengar dari dalam kepalanya, menggema dan membuat darahnya seperti membeku. Ia mencoba melawan, membakar dupa, berdoa memanggil nama Tuhan. Tapi setiap kali ia melafalkan doa, lampu warung berkedip dan suara tawa berat memenuhi ruangan. Saat bulan purnama berikutnya datang, Ratna memutuskan untuk tidak ke Gunung Kemukus. Jadi berpikir semakin kalau ia berhenti, semuanya akan selesai. Tapi malam itu, begitu ia mencoba tidur, tubuhnya tiba-tiba terasa panas. Dinding kamar berguncang, gelas-gelas pecah sendiri. Dan dari jendela, angin membawa suara jeritan seperti dari ratusan orang. Tiba-tiba, sesuatu menariknya dari tempat tidur. Ia terlempar ke lantai, dan di depan matanya berdiri sosok lelaki berjubah hitam itu lagi. Kali ini wajahnya terlihat jelas. Kulitnya abu-abu, matanya merah. Bibirnya sobek sampai ke telinga. Kau menolak panggilanku, Ratna. Suaranya berat dan bergemuruh seperti tanah longsor. Ritual tidak bisa dihentikan. Darahmu sudah terikat. Ratna mencoba berlari, tapi tubuhnya lumpuh. Ia hanya bisa menjerit ketika sosok itu melangkah mendekat dan menindihnya lagi. Tubuhnya bergetar, udara kamar berubah dingin dan bau anyir memenuhi ruangan. Saat ia sadar di pagi hari, Ratna mendapati tubuhnya penuh memar biru dan goresan di paha serta dada, seperti dicakar binatang besar.
Dia menangis tanpa suara, menyadari bahwa ia sudah tidak punya kendali lagi atas hidupnya. Malam-malam berikutnya, Ratna seperti orang gila. Ia sering berbicara sendiri, menatap kosong ke arah gunung sambil tersenyum. Beberapa warga mulai curiga. Suatu malam, seorang pemuda nekat mengikuti Ratna yang berjalan ke arah hutan dengan membawa dupa dan kain merah. Dari kejauhan ia melihat Ratna berdiri di bawah pohon besar. Di hadapannya tampak bayangan pria tinggi memeluknya dari belakang, tapi anehnya bayangan itu tidak punya kaki. Pemuda itu lari terbirit-birit, dan sejak malam itu ia jatuh sakit, demam tinggi, dan tubuhnya menghitam perlahan sebelum meninggal 3 hari kemudian. Ratna kini hidup seperti boneka. Giwetowiyese hanya wadah bagi arwah lelaki Gunung Kemukus. Setiap bulan purnama, ia akan dipaksa melakukan ritual penyatuan itu. Dan setiap kali selesai, rasa sakitnya semakin parah, tapi warungnya makin ramai. Ia mencoba bunuh diri dengan meneguk racun tikus, tapi tubuhnya hanya kejang, lalu sembuh seolah tak terjadi apa-apa. "Kau tak bisa mati sebelum aku puas." Suara itu berbisik di telinganya, diikuti desahan panjang yang membuat darah Ratna seolah berhenti mengalir. Kini Ratna bukan lagi manusia sepenuhnya. Dia adalah milik arwah lelaki gunung itu. Penunggu Kemukus yang lapar akan tubuh, darah, dan jiwa perempuan yang berani mengikat janji dengannya. Dan warung bakso Ratna kini menjadi tempat di mana setiap mangkuknya mengandung bukan hanya daging dan bumbu, tapi juga dosa, darah, dan kenikmatan yang ditukar dengan derita abadi. Malam itu udara di kaki Gunung Kemukus terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut turun lebih cepat, menelan jalanan kecil menuju warung bakso Ratna, yang kini hanya diterangi lampu bohlam redup berwarna kuning. Dari kejauhan, warung itu tampak biasa saja. Meja kayu, kursi panjang, dan panci besar di atas tungku. Tapi bagi warga sekitar, tempat itu sudah mulai menimbulkan rasa takut yang sulit dijelaskan. Banyak yang masih datang tapi tak lagi dengan niat makan, melainkan dengan rasa penasaran yang bercampur ngeri. Malam itu, seorang sopir truk bernama Warto berhenti di depan warung. Ia baru selesai mengirim barang dari Sragen dan hendak menuju Purwodadi. Lapar, haus, dan kedinginan, ia melihat papan bertuliskan bakso Ratna, gurih asli lereng Kemukus. Lampu di warung itu berkelip pelan, dan dari dalam terdengar suara Ratna bernyanyi pelan dengan nada seperti mantra. "Permisi, Bu. Masih buka?" Ratna menoleh. Senyumnya tampak manis, tapi mata itu kosong seperti menatap lewat tubuh Warto. "Masuk saja, Mas. Masih ada 1 porsi tersisa malam ini." Warto duduk, menyalakan rokok, dan memperhatikan Ratna yang melangkah pelan menuju dapur. Gerakannya aneh, kaku seperti boneka kayu, dan kain jariknya seolah basah di ujungnya. Dari arah dapur, terdengar suara sesuatu dicincang pelan. Berirama aneh diiringi desahan lirih yang membuat bulu kuduk berdiri. Warto sempat berpikir untuk pergi, tapi aroma kaldu yang menguar tiba-tiba membuatnya lupa. Baunya gurih tapi aneh. Ada aroma daging terbakar bercampur wangi bunga kenanga dan darah besi. Ratna kembali dengan mangkuk besar di tangannya. "Silakan, Mas, bakso malam ini spesial. Baru saja dimasak dari daging segar." Warto hanya tertawa kecil, tak mengira apapun. Yoya menyendok kuah pertama dan menyeruputnya perlahan. Lidahnya seperti menari. Gurihnya luar biasa, membuat tubuhnya terasa hangat dan jantungnya berdetak lebih cepat. Tapi di tegukan ketiga, ia mulai merasa aneh. Mulutnya bergetar, matanya berkunang, dan pandangannya kabur. Ia melihat Ratna menatapnya dari balik uap kuah. Tapi wajah Ratna berubah perlahan. Kulitnya pucat kehijauan, bibirnya sobek sampai telinga, dan matanya merah menyala. "Enak kan?" Suaranya serak dan berat, bukan lagi suara perempuan. Daging manusia memang paling gurih saat dimasak dengan darah perjanjian. Warto terbatuk keras, menumpahkan sendoknya, tapi tubuhnya lemas. Ia mencoba bangun, namun tangan Ratna sudah memegang bahunya kuat sekali. "Makan sampai habis, jangan buang-buang persembahan," gumam Ratna dengan mata kosong. Warto tak sempat berteriak. Dunianya gelap seketika. Keesokan harinya, rekan-rekan sesama sopir truk mencari Warto. Truknya ditemukan terparkir di pinggir jalan tak jauh dari warung Ratna. Kunci masih tergantung di kontak. Mereka mendatangi Ratna, tapi wanita itu hanya tersenyum datar.
Dia sudah pergi, Mas. Katanya mau ke puncak Kemukus cari hiburan. Tapi jawaban itu terasa aneh. Salah satu rekannya, Darmin, memutuskan mencari ke belakang warung. Ia mencium bau busuk samar yang tertiup angin dari arah hutan. Semakin ia mendekat, semakin tajam baunya. Di tanah lembab dekat pohon besar, ia melihat gundukan tanah baru. Ia berjongkok, menusuk dengan ranting, dan terkejut saat sesuatu yang lembek menyembul ke permukaan. Kulit manusia. Jeritanya menggema ke seluruh lereng gunung. Warga berdatangan membawa senter dan cangkul. Mereka menggali bersama, dan makin dalam mereka menggali, makin parah isi di dalamnya. Kantong plastik hitam berisi potongan tubuh manusia. Tangan, kaki, dan kepala yang sudah nyaris membusuk. Bau anyir darah bercampur kuah daging terbakar memenuhi udara. Ya Tuhan, ini si Warto, teriak Darmin histeris. Namun sebelum mereka sempat lari, Ratna muncul di belakang mereka. Wajahnya pucat, rambutnya acak-acakan, dan matanya hitam legam tanpa bola mata. Ia tertawa pelan, tawa yang menggema seperti gema di gua. Jangan usik, dia milik gunung, katanya sambil menunjuk potongan tubuh itu. Setiap orang yang makan di warungku sudah menandatangani nasibnya. Mereka bukan pelanggan, mereka persembahan. Warga berlarian ketakutan. Beberapa mencoba melapor ke aparat desa. Tapi saat mereka kembali ke lokasi penggalian, gundukan tanah itu sudah rata. Tak ada lagi kantong plastik, tak ada darah, hanya bau dupa yang menyengat. Anehnya, warung Ratna keesokan harinya tetap buka seperti biasa. Tidak ada tanda apapun dari kejadian malam sebelumnya. Namun sejak itu, semua yang pernah makan di warung Ratna mulai merasakan hal-hal aneh. Beberapa pria bermimpi melihat bayangan Warto berjalan di hutan dengan kepala terkulai, sambil membawa mangkuk bakso berdarah. Seorang pemuda bahkan mengaku saat makan di sana, ia menemukan sesuatu yang keras dalam baksonya. Dan ketika dibelah, di dalamnya ada kuku manusia. Dia menjerit, tapi Ratna hanya tersenyum. Lalu dengan lembut berkata, "Tenang, itu cuma bagian dari rasa." Desas-desus pun menyebar cepat. Beberapa orang nekat membakar warung itu malam hari. Tapi api tak mau menyala. Entah kenapa setiap kali api mendekat, angin dingin dari arah gunung meniupnya padam. Salah satu dari mereka bahkan ditemukan keesokan paginya dengan wajah membiru. Matanya terbuka lebar, dan lidahnya membengkak seolah dicekik sesuatu yang tak terlihat. Malam berikutnya warga sekitar mendengar suara aneh dari arah warung. Suara seperti daging yang direbus, bercampur dengan tawa lirih wanita dan erangan pria. Ketika seorang penjaga malam lewat, ia bersumpah melihat bayangan dua sosok sedang duduk di meja. Ratna, dengan tubuh telanjang berlumur darah, dan seorang pria tinggi berjubah hitam yang sedang mencincang sesuatu. Sejak kejadian itu, tak ada lagi yang berani mendekati warung Ratna saat malam. Tapi anehnya, setiap Jumat Kliwon, aroma kaldu gurih itu selalu muncul di udara, menembus rumah-rumah warga. Seolah-olah Ratna masih memasak untuk pelanggan terakhirnya, yang tak pernah pulang. Beberapa sopir yang melintas di malam hari mengaku melihat sosok wanita berambut panjang berdiri di pinggir jalan, membawa mangkuk bakso dan tersenyum, menawarkan dagangan sambil berkata pelan, "Makanlah, Mas. Cuma satu suap." Dan siapa pun yang berhenti tak akan pernah terlihat lagi di pagi hari. Gunung Kemukus kini dikenal bukan hanya tempat pesugihan, tapi juga tempat di mana suara panci mendidih masih terdengar dari tengah hutan. Dan di antara aroma bakso gurih itu, ada bau daging manusia yang masih hangat, menandakan satu hal, warung Ratna belum tutup, dan pelanggan terakhirnya masih menunggu giliran berikutnya. Malam di lereng Gunung Kemukus itu sunyi, tapi tidak benar-benar tenang. Angin berembus membawa aroma anyir samar dari arah warung bakso Ratna, yang masih berdiri tegak di tengah kabut. Lampu bohlam kuning menggantung lesu di depan warung, memantulkan bayangan Ratna yang sedang menata mangkuk-mangkuk kosong di meja panjang. Dari luar, warung itu tampak biasa saja. Namun bagi warga sekitar, tempat itu sudah menjadi sumber mimpi buruk. Seorang pemuda desa bernama Bima, berusia 25 tahun, sudah lama diam-diam menaruh hati pada Ratna. Ia tahu Ratna lebih tua darinya, tapi pesona perempuan itu berbeda. Setiap kali Ratna tersenyum atau sekadar menyapa, dada Bima berdebar. Namun di balik rasa itu, ada rasa penasaran yang menyesakkan.
Ia sering memperhatikan bahwa Ratna kerap menutup warung larut malam, membawa baskom besar menuju arah hutan, lalu kembali menjelang subuh. Tidak ada yang tahu apa yang ia lakukan di sana, dan sejak beberapa orang menghilang setelah makan di warungnya, warga mulai menaruh curiga, tapi tak satu pun berani mencari tahu. Bima dengan keberanian yang bercampur rasa cinta buta, memutuskan malam itu ia akan mengintip dapur Ratna. Ia ingin tahu apa sebenarnya rahasia di balik aroma kaldu yang selalu menggoda setiap orang yang lewat. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Warung Ratna sudah hampir tutup. Bima bersembunyi di balik rumpun bambu di samping warung, memperhatikan dari celah daun. Ratna tampak sedang membereskan panci, lalu membawa baskom besar berisi sesuatu ke arah belakang. Setelah ia menghilang ke kegelapan, Bima perlahan melangkah mendekat. Hatinya berdegup keras, tapi rasa ingin tahu menuntunnya masuk. Ia membuka pintu dapur yang berderit pelan. Bau rempah langsung menyergap hidungnya, tapi di balik itu ada aroma lain. Bau daging busuk yang amis dan menusuk. Di tengah dapur berdiri kuali besar, hitam pekat, penuh dengan kuah mendidih. Uapnya mengepul ke langit-langit, meneteskan air seperti keringat. Bima menelan ludah. Ia ragu sejenak, lalu dengan tangan gemetar meraih sendok besar dan mengaduk perlahan. Sesuatu yang lembek menyentuh sendoknya. Ia mendorongnya ke atas permukaan dan langsung terpaku. Di sana, di antara gumpalan bakso setengah matang, mengambang potongan tangan manusia. Kulitnya sudah mengelupas, kukunya hitam, dan dari pergelangannya menetes darah pekat yang bercampur kaldu. Bima tersentak mundur, wajahnya pucat. Tangannya bergetar hebat. Ia ingin muntah, tapi rasa takut membuat tubuhnya kaku. Matanya kemudian menangkap sesuatu di dinding belakang. Tulisan merah seperti diukir dengan jari. Itu tulisan Jawa kuno. Huruf-hurufnya berputar membentuk kalimat yang tampak seperti mantra. Di bawahnya ada sesajen. Bunga kenanga layu, ayam hitam tanpa kepala, dan semangkuk darah yang masih hangat. Jantung Bima berdebar cepat. Dia tahu sini bukan hal biasa. Dia ingin segera keluar. Tapi sebelum sempat melangkah, suara langkah pelan terdengar dari belakang. "Kamu tidak boleh melihat ini." Suara itu lirih, dalam dan berat. Bima menoleh perlahan. Di sana berdiri Ratna, tapi wajahnya bukan lagi wajah manusia. Kulitnya pucat kehijauan, matanya merah menyala seperti bara, dan dari sudut bibirnya mengalir darah segar. Rambutnya berantakan, ujungnya basah, dan tubuhnya seperti dilingkupi kabut tipis. Bima mundur, hampir jatuh. Ratna, aku cuma penasaran." Ratna tersenyum, tapi senyum itu dingin dan mengerikan. "Kamu tidak seharusnya datang ke sini malam ini. Gunung sedang lapar." Ia berjalan mendekat, langkahnya lambat tapi bergetar seperti tidak benar-benar menapak tanah. Suara sendok besar di kuali berdenting pelan sendiri, seolah ada yang mengaduk tanpa tangan. "Kamu suka aku ya?" bisiknya. "Kau pikir aku masih manusia?" Bima gemetar, tidak bisa bicara. Matanya menatap Ratna yang kini berhenti di depan kuali. Ratna menunduk, mencelupkan tangannya ke dalam kuah panas tanpa tampak kesakitan, lalu mengangkat sepotong jantung manusia dari dalamnya. "Kini daging yang mereka minta," ucapnya datar. "Darah dan tubuh manusia yang mencintai, itu rasanya paling kuat. Lembut, gurih, manis. Seperti perasaan yang kau punya padaku." Bima menjerit dan berlari ke arah pintu. Tapi sebelum sempat keluar, sesuatu menghantam kepalanya keras. Dunia gelap seketika. Ketika sadar, Bima mendapati dirinya terikat di kursi bambu. Mulutnya disumpal kain, dan di hadapannya Ratna berdiri sambil membawa pisau panjang. Di sekeliling dapur, aroma dupa bercampur darah semakin pekat. Tulisan di dinding kini tampak bersinar merah, seperti hidup. Ratna mulai membaca mantra dengan suara serak. "Sapa mangan daginge tresna, nyawa-nyawane dadi sesaji. Sapa ninggal janji dadi pangane gunung iki." Suaranya bergema di seluruh ruangan. Kuali besar di belakangnya mendidih lebih kuat, uapnya berubah hitam. Dari dalamnya terdengar suara seperti rintihan orang banyak. Menangis, merintih, meminta ampun. Ratna menatap Bima dengan mata merah yang basah. "Kamu terlalu mencintai aku, Bima. Dan cintamu akan jadi persembahan paling manis untuk Gunung Kemukus." Ia mengangkat pisaunya tinggi-tinggi. Bima mencoba menjerit, tapi kain di mulutnya membuat suaranya tercekik. Air matanya mengalir deras, tepat ketika pisau itu hendak turun.
Dari arah luar terdengar suara gong besar berdentum, suara yang hanya muncul saat arwah penunggu gunung sedang berkelana. Ratna berhenti. Wajahnya berubah ketakutan. Ia berlustus menunduk ke arah kuali. "Sudah, Tuan. Aku pun akan beri dia sekarang," katanya terbata. Tapi dari dalam kuali uap hitam semakin tebal. Sosok bayangan tinggi berjubah hitam muncul perlahan dari dalamnya, tanpa kaki. Matanya merah menyala dan mulutnya tersenyum lebar memperlihatkan gigi tajam panjang. "Jangan buang waktu, Ratna." Suara berat itu bergema dari segala arah. Darahnya muda, segar. "Persembahkan padaku." Ratna menangis menatap Bima dengan rasa bersalah. "Maafkan aku, nak. Ku tak bisa menolak dia." Lalu pisau itu menembus dada Bima. Darah muncrat mengenai wajah Ratna, dan uap kuali berputar cepat seperti pusaran air, menyedot darah itu masuk ke dalam. Api di tungku tiba-tiba menyala besar, menerangi dapur dengan cahaya merah. Ratna terhuyung lalu pingsan di tempat. Keesokan harinya, warga menemukan warung Ratna terbuka tapi kosong. Tidak ada Ratna, tidak ada Bima. Di dapur hanya tersisa kuali besar berisi bakso matang, dengan kuah yang kental kemerahan seperti darah segar. Di permukaannya mengambang sebuah kalung perak milik Bima, yang biasa ia pakai kemanapun pergi. Sejak malam itu, setiap kali bulan purnama tiba, warga mendengar suara Ratna menangis dari dalam hutan, diikuti suara lelaki berat yang tertawa panjang. Kadang-kadang dari arah warung kosong itu, tercium aroma bakso gurih yang menggoda, seolah kuali itu masih terus mendidih, menyimpan rahasia berdarah dari cinta yang berubah jadi persembahan bagi penunggu Gunung Kemukus. Angin berhembus kencang malam itu, membawa aroma tanah basah dan dupa yang terbakar dari kaki Gunung Kemukus. Langit pekat tanpa bintang seolah menandakan sesuatu yang tak wajar akan terjadi. Ratna melangkah dengan langkah gemetar, mengenakan selendang hitam dan membawa kendi berisi air kembang 7 rupa. Sejak beberapa minggu terakhir, hidupnya bukan lagi miliknya. Ia tidur ditemani bayangan lelaki gaib yang menindihnya setiap malam. Tubuhnya makin lemah, dan matanya seperti tak mengenali dirinya sendiri saat menatap cermin. Malam ini kan ia sudah bertekad semuanya harus berakhir. Warung bakso itu akan ia tutup, kuali itu akan ia bakar, dan perjanjian setan itu harus diputus. Namun untuk melakukannya, Ratna harus kembali ke tempat semua bermula. Puncak Gunung Kemukus. Jalan setapak menuju puncak licin dan gelap. Tak ada penerangan, hanya obor kecil di tangan Ratna yang sesekali nyalanya tertiup angin. Di sepanjang jalan, suara gamelan samar-samar terdengar dari arah atas gunung. Meski tak mungkin ada orang menggelar pertunjukan di malam Jumat Kliwon seperti ini, kadang ia merasa ada langkah lain mengikutinya. Tapi setiap menoleh, hanya kabut yang menebal di belakang. Ratna menggenggam kendi itu makin erat sambil berbisik doa-doa yang dulu diajarkan ibunya. Namun lidahnya terasa keluh. Di bibir hutan atas, sosok berjubah hitam tiba-tiba muncul, berdiri tegak tanpa suara. Wajahnya tidak tampak, hanya sorot mata merah menyala dari balik tudungnya. "Kamu datang lagi, Ratna." Suaranya berat seperti keluar dari dalam tanah. Ratna berlutut, tubuhnya gemetar, tapi kali ini ia berani menatap. "Aku ingin menghentikan semua ini. Aku tidak mau lagi. Ambil semua yang kau mau, asal bebaskan aku." Suara tawa menggema dari arah pepohonan, diikuti gemuruh halus seperti tanah bergetar pelan. Sosok itu mendekat, melangkah tanpa meninggalkan jejak. "Tidak ada yang bisa berhenti, Ratna. Kau sudah memberi tubuhmu, darahmu, dan jiwamu. Sekarang saatnya kau memberi yang terakhir, dirimu seutuhnya." Dari balik kabut, bayangan hitam lain mulai bermunculan, menyerupai manusia namun tanpa wajah. Mereka melingkari Ratna, menunduk, lalu bersenandung lirih dengan suara yang seperti gabungan rintian dan nyanyian pengantar kematian. Ratna menutup telinga, menjerit, tapi suaranya tertelan angin. Ia menumpahkan air kendi ke tanah sambil membaca mantra pemutusan yang didapat dari seorang dukun desa. Namun sebelum ia selesai, tangan hitam mencengkeram lehernya, mengangkatnya dari tanah dengan mudah. "Kau pikir bisa memutus yang sudah menyatu dengan darah?" desis sosok itu. Dari dadanya, Ratna merasakan panas menyambar seperti api, sementara bayangan hitam itu menempelkan tangannya ke dada Ratna dan berbisik sesuatu dalam bahasa yang tak ia pahami.
Tubuh Ratna bergetar keras, matanya melotot, lalu tiba-tiba dari perutnya keluar asap hitam yang bergulung-gulung. Suara jeritan lelaki menggema dari dalam tubuhnya, memecah malam. Bumi di bawahnya berguncang, dan dari tanah muncul banyak tangan hitam menggenggam kaki Ratna. Ia menjerit, meronta, namun cengkeraman itu makin kuat, menyeretnya ke tanah yang lembek seperti lumpur hidup. Kau tidak bisa pergi, Ratna. Kini kau milikku selamanya. Suara itu bergema dari segala arah, membuat udara bergetar. Petir menyambar puncak gunung, memecah langit. Hujan deras turun seketika, tapi anehnya, tubuh Ratna tetap kering, seolah terperangkap dalam lingkaran gaib. Ia menangis keras, berusaha membaca ayat suci, namun dari mulutnya keluar darah hitam yang mengalir ke tanah. Sosok berjubah itu kemudian membuka tudungnya. Wajahnya pucat tanpa mata, namun di tengah dahinya terdapat luka menganga, seperti mulut yang berbisik sendiri. Kau adalah pengantin gunung ini, Ratna. Baksomu mengalir dari darah yang kau korbankan. Kini saatnya kau bergabung denganku, menjadi ratu di dunia bawah. Tubuh Ratna terangkat ke udara, melayang di tengah lingkaran bayangan hitam. Kainnya terkoyak, rambutnya terurai panjang, dan kilatan petir memperlihatkan matanya yang kini putih seluruhnya. Suara Ratna berubah parau, namun masih berusaha menolak. Tidak, aku manusia, bukan milikmu. Tapi kemudian suara lain keluar dari mulutnya. Suara lelaki yang sama yang selalu mendatanginya dalam mimpi. Sudah terlambat, Ratna. Tubuh Ratna bergetar hebat lalu jatuh menghantam tanah. Seketika badai berhenti, kabut menebal menutupi seluruh puncak. Dan ketika kabut itu perlahan menghilang, Ratna sudah tak ada. Hanya tersisa kain hitam miliknya yang terjuntai di semak, dan kendi pecah berlumur darah hitam yang mengering. Esok paginya, warga menemukan warung bakso Ratna tertutup rapat. Panci besar di dapur masih mengepul, namun tak ada api di bawahnya. Di dalamnya hanya air hitam pekat dan seikat rambut panjang. Melilit sendok sayur. Bau amis menyengat seluruh ruangan. Sejak malam itu, tak ada yang berani naik ke puncak Gunung Kemukus. Warga bersumpah pernah mendengar tangisan perempuan dari arah atas gunung setiap malam, Jumat Kliwon. Mereka bilang, itu suara Ratna, yang kini menjadi arwah pengantin gaib sang penjaga gunung, mengundang siapapun yang tersesat di malam sepi untuk datang dan mencicipi bakso terakhirnya. Pagi itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya di kaki Gunung Kemukus. Udara lembab menempel di kulit, dan suara ayam jantan hanya terdengar samar di antara desir angin. Warga desa Keduwo, yang beberapa hari sebelumnya digemparkan oleh hilangnya Ratna, mulai berusaha menjalani kehidupan seperti biasa. Namun satu hal aneh membuat mereka berhenti bicara di tengah jalan. Warung bakso Ratna, yang seharusnya sudah kosong, tiba-tiba kembali buka. Asap tipis keluar dari cerobong dapur. Tirai warung berkibar lembut seolah ada angin dari dalam. Dan aroma kaldu gurih yang khas, yang sudah lama membuat para pelanggan ketagihan, tercium kembali. Beberapa warga saling pandang. Bukannya Ratna. Sudah kata seorang bapak tua, tapi kalimatnya menggantung. Tak ada yang berani melanjutkan. Namun menjelang sore ketika jalanan mulai ramai oleh pedagang keliling dan anak-anak pulang sekolah, beberapa orang bersumpah melihat warung itu beroperasi seperti biasa. Mangkuk-mangkuk tersusun rapi di atas meja. Sendok bergemerincing, dan dari dapur terdengar bunyi tumisan serta dentingan panci besar. Seolah-olah ada seseorang yang sedang benar-benar memasak di dalamnya. Tapi anehnya, tak satu pun dari mereka melihat sosok Ratna keluar. Hanya bayangan samar seorang perempuan berambut panjang yang kadang melintas di jendela, terlalu cepat untuk dikenali. Malamnya, seorang sopir angkot bernama Suroto nekat mampir ke warung itu. Ia sudah lama menjadi pelanggan tetap dan mengaku tak percaya dengan kabar aneh yang beredar. Dia pikir mungkin saja ada kerabat Ratna yang melanjutkan usaha. Saat membuka pintu, lonceng kecil di atasnya berdenting pelan. Suhu di dalam warung terasa lebih dingin daripada udara luar. Meja dan kursinya tertata rapi, tak berdebu. Dan di sudut ruangan tampak kuali besar, masih mengepul pelan. "Hei lo, ada orang?" panggil Suroto sambil duduk di kursi depan. Dari dapur terdengar langkah kaki ringan. Lalu muncul sosok wanita mengenakan kebaya hitam dengan selendang di bahunya. Rambutnya panjang terurai, menutupi sebagian wajah. Ia tersenyum samar. "Mau bakso, Pak?"
Suaranya lembut, hampir seperti bisikan. Suroto mengangguk tanpa curiga. Seperti biasa, Bu Ratna. Wanita itu hanya tersenyum lalu berbalik ke dapur. Dalam beberapa menit aroma kaldu yang harum memenuhi ruangan. Tak lama kemudian semangkuk bakso tersaji di depannya. Hangat uapnya menari di udara. Suroto menyendok perlahan dan memakannya. Rasanya sama seperti dulu, bahkan lebih nikmat. Wah, ini baru bakso Ratna. Katanya puas. Tapi begitu ia menatap ke arah dapur, wanita itu sudah tak ada. Pintu dapur setengah terbuka, hanya memperlihatkan panci besar yang masih mengepul. Suroto memanggil, tapi tak ada jawaban. Ia menengok keluar warung. Ternyata jalan sudah sepi, dan langit berubah merah keunguan seperti menjelang malam meski baru lewat pukul 4 sore. Ia buru-buru menghabiskan makanannya, lalu meninggalkan uang di meja. Tapi saat ia berbalik untuk keluar, pintu warung menutup sendiri dengan suara keras. Semua menjadi gelap. Suroto menjerit, berusaha meraba jalan, namun yang terasa hanya dinding dingin seperti batu. Ketika akhirnya ia berhasil membuka pintu dan berlari keluar, langit sudah benar-benar malam. Dewi tersandung di jalanan tanah, napasnya memburu. Tapi ketika menoleh ke belakang, warung itu tak ada. Hanya semak dan tanah lapang. Esoknya, warga menemukan angkot Suroto terparkir di depan warung. Kuncinya masih menancap, tapi tak ada orangnya. Di meja depan, mangkuk bekas makanannya masih hangat seolah baru saja digunakan. Dari hari itu, makin banyak cerita aneh bermunculan. Seorang ibu rumah tangga yang lewat malam-malam mengaku melihat warung itu terang benderang dengan bayangan pelanggan memenuhi kursi. Padahal dari luar tak ada satupun kendaraan yang parkir. Ada pula pemuda yang iseng mengambil foto warung itu. Namun di hasil gambar, hanya tampak tumpukan tulang dan kain hitam menggantung di dalamnya. Namun yang paling menakutkan datang dari seorang santri yang lewat sepulang ngaji. Dia mengaku mendengar suara perempuan dari arah warung yang memanggil namanya. "Mas, sini dulu." Baksonya masih hangat. Suara itu lembut, menggoda dan penuh kehangatan. Sebelum berubah serak seperti suara lelaki tua. "Kau mau mencoba rasa kematian, Mas?" Sejak itu, tak ada yang berani mendekat ke warung Ratna saat malam tiba. Tapi entah bagaimana, setiap Jumat Kliwon, aroma kaldu khasnya selalu muncul. Terbawa angin hingga ke jalan raya. Kadang terdengar suara mangkuk beradu dan tawa perempuan dari dalam. Disusul suara bisikan pelan seperti doa yang dibalikkan. Pernah suatu ketika, 3 pemuda dari luar desa datang. Penasaran karena mendengar kisah itu. Mereka berjanji akan makan di sana dan membuktikan semuanya hanya omong kosong. Sekitar pukul 8 malam, mereka terlihat duduk di dalam warung, tertawa, sambil menikmati semangkuk bakso yang katanya terlalu enak untuk makanan manusia. Tapi menjelang tengah malam, hanya 2 dari mereka yang kembali. Keduanya berjalan dengan langkah gontai, wajah pucat dan mata kosong. Ketika warga bertanya, mereka hanya menjawab lirih, "Dia masih di sana. Dia yang masak." Saat warung itu diperiksa esok paginya, tak ada siapapun. Tapi di dalam kuali besar, warga menemukan potongan tangan manusia yang menggenggam sendok sayur. Dan di bawahnya, ada tulisan samar dari darah. Warung ini tak butuh pemilik. Dia sudah punya tuannya sendiri. Sejak hari itu, pemerintah desa menutup lokasi warung dan menaruh tanda larangan di sekitarnya. Tapi anehnya, setiap kali papan larangan itu dipasang, keesokan harinya pasti terbakar hangus. Dan setiap Jumat Kliwon, siapapun yang lewat di sana akan mendengar suara Ratna berbisik di telinga. "Baksonya masih panas, Mas. Mau tambah?" Tidak ada yang tahu bagaimana warung itu bisa tetap hidup tanpa pemilik. Tapi satu hal pasti, di dalam panci yang masih mengepul itu, aroma darah dan kaldu masih berpadu, menandakan bahwa perjanjian Ratna dengan arwah lelaki gunung belum benar-benar berakhir. Kabut turun dari arah puncak gunung Kemukus malam itu, lebih tebal daripada biasanya. Udara lembab bercampur aroma besi dan tanah basah. Warga desa kedua menutup pintu rumah mereka lebih awal. Seolah firasat buruk berhembus bersama angin gunung. Setelah serangkaian kejadian ganjil di warung bakso Ratna, beberapa orang yang masih penasaran mulai kehilangan akal sehat. Warung itu sudah disegel berkali-kali, tapi setiap kali ditutup, segel itu selalu terbuka kembali, dan dari dalam terdengar suara air mendidih, suara sendok beradu, dan tawa lirih perempuan. Hingga akhirnya Pak Darsa, seorang dukun sepuh dari dusun sebelah,
dipanggil oleh kepala desa untuk menuntaskan misteri itu. Ia datang menjelang malam, membawa buntelan kain berisi dupa, bunga 7 rupa dan seikat rambut manusia yang katanya bisa memanggil roh yang tersesat. Ratna sudah bukan manusia, kata Pak Darsa dengan nada berat sambil menatap ke arah warung yang terbungkus kabut. Dia sudah menjadi bagian dari pesugihan Gunung Kemukus. Dagingnya bukan lagi daging duniawi. Ia dipakai untuk memberi makan yang gaib yang haus darah dan nafsu. Warga yang mendengarnya saling berpandangan, beberapa menunduk, sebagian lagi menahan rasa takut yang merayap ke tenggorokan. Malam itu, mereka memutuskan untuk mengadakan ritual pemanggilan di depan warung Ratna. Mereka menyalakan obor dan dupa, membentuk lingkaran dengan garam dan bunga. Saat Pak Darsa mulai membaca mantranya, angin yang semula tenang tiba-tiba berubah liar. Daun-daun kering beterbangan, dan suara dari dalam warung terdengar seperti seseorang sedang menangis terseduh-seduh. "Ratna, jika engkau masih ingat dunia, tunjukkan dirimu," seru Pak Darsa. Tangisan itu berhenti seketika, berganti dengan suara langkah kaki pelan dari dalam. Pintu warung berderit terbuka sedikit, dan di balik kegelapan muncul siluet seorang wanita berambut panjang, mengenakan kebaya hitam yang koyak di beberapa bagian. Wajahnya separuh gelap, separuh lagi tampak seperti daging yang meleleh. "Pak Darsa." Suaranya serak seperti keluar dari tenggorokan yang kering. Dukun tua itu menatapnya tanpa gentar. "Kembalilah Ratna, kau sudah menanggung dosa terlalu berat. Dunia ini bukan lagi milikmu." Wanita itu tertawa pelan, tapi tawa itu berubah menjadi isakan yang memilukan. "Aku tidak bisa kembali, Pak. Aku sudah jadi miliknya." Lalu tiba-tiba tubuh Ratna bergetar hebat, dan dari punggungnya muncul tangan hitam besar, seperti akar pohon, mencengkeram pundaknya dengan keras. Wajahnya berubah aneh, matanya merah seperti bara api. Suaranya menebal menjadi suara laki-laki. "Dia milikku, tak ada manusia yang bisa mengambilnya kembali." Warga menjerit, beberapa lari tunggang langgang. Pak Darsa menggenggam tangannya kuat-kuat, dan mulai membacakan doa pemutus perjanjian. Tanah di sekitar warung bergetar, kuali besar di dapur terdengar mendidih, dan dari dalamnya keluar aroma amis menyengat bercampur darah panas. Di udara, muncul bayangan kepala-kepala tanpa tubuh melayang. Wajah mereka adalah para korban yang pernah menghilang setelah makan bakso Ratna. Mereka melolong pilu, memohon dibebaskan. Ratna menjerit kesakitan, tubuhnya berasap. Kulitnya terkelupas sedikit demi sedikit. "Ampun, aku tidak mau lagi. Lepaskan aku," teriaknya, tapi tangan hitam di belakangnya semakin kuat menarik tubuhnya ke arah warung. Pak Darsa menancapkan pisau keris kecil ke tanah, lalu membaca mantra terakhir, memerintahkan makhluk gaib itu kembali ke asalnya. Suara keras seperti petir menggema, dan dari puncak Gunung Kemukus turun kilatan cahaya merah yang menyambar warung Ratna. Api membakar dari dalam, bukan dari luar. Jeritan Ratna menggema di antara suara mendesis mendidih dari kuali. Warga yang berani menengok hanya sempat melihat bayangan tubuh Ratna ditarik ke dalam panci besar, yang meletup hebat, lalu lenyap. Api itu padam begitu cepat, meninggalkan aroma gosong dan darah yang menempel di udara. Setelah kejadian itu Pak Darsa jatuh pingsan. Ketika ia sadar, ia hanya berkata dengan lirih, ia sudah menjadi bahan persembahan. Ia tidak mati, tapi juga tidak hidup. Jadi ia akan terus melayani makhluknya sampai gunung ini runtuh. Sejak malam itu, warung Ratna tak pernah lagi menampakkan bentuk aslinya. Di siang hari hanya tampak lahan kosong penuh abu. Tapi di malam hari, terutama saat kabut turun dari arah puncak, bentuk warung itu muncul lagi. Utuh, lengkap dengan aroma kaldu yang menggoda. Kadang, dari kejauhan tampak sosok perempuan duduk di kursi depan, seolah menunggu pelanggan pertama. Suatu malam seorang pemuda nekat datang karena rasa penasaran. Dia membawa kamera dan berjanji pada teman-temannya akan merekam bukti bahwa warung itu berhantu. Namun kamera itu ditemukan keesokan paginya di tepi jalan, berlumur lumpur dan darah. Ketika videonya dibuka, hanya ada gambar kabut tebal dan suara perempuan tertawa lirih sambil berkata, "Enak kan baksonya? Mau tambah lagi?" Sejak itu tak ada yang berani mendekat. Beberapa peziarah Gunung Kemukus bahkan bersumpah pernah mencium aroma kaldu gurih di tengah jalur pendakian
dan mendengar suara perempuan meminta mereka mampir makan. Warungnya dekat sini katanya. Tapi ketika mereka mencari sumber suara, yang ada hanya tanah merah, basah dan lubang bekas galian besar dengan air berwarna kemerahan di dasarnya. Di tepi lubang itu, berdiri kuali tua berkarat masih mengepulkan uap hangat seperti baru dipakai. Malam-malam tertentu, terutama menjelang bulan purnama, suara Ratna masih terdengar samar di lembah. Suara lembut yang dulu memanggil pelanggan, kini menjadi jeritan arwah terperangkap. Dan setiap kali kabut turun membawa aroma bakso yang menggoda, warga menutup pintu rapat-rapat sambil berdoa dalam hati agar tak tergoda oleh ajakan itu. Sebab mereka tahu, siapa pun yang menjawab panggilan Ratna tak akan kembali sebagai manusia lagi.